Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kecuali kepada orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa harus kita syukuri, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kami wasiatkan kepada diri kami dan para jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sungguh orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang yang sukses di dunia maupun sukses di akhirat insya Allah. Takwa dalam artian kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mencari apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, dan dengan sekuat tenaga kita laksanakan. Dan takwa dalam artian kita belajar, kita mencari tentang apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang dan sepenuhnya kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat hidayah. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada diri kita untuk kita menuju pada kebaikan. Dan di antara tanda-tanda kebaikan Allah, di antara tanda-tanda Allah menyayangi kita, di antara tanda-tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan atas diri kita, Allah jadikan kita beramal. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada bi 'abdihi khaira ista'malahu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia dijadikan beramal. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan asalahu, yaitu fatahallahu lahu amalan salihan qabla mautihi. Allah membukakan amal soleh, memberikan hidayah untuk dia beramal soleh sebelum dia wafat. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umur kita, waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu sangat terbatas. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang terlampau dari usia tersebut. Artinya kita sangat terbatas atas umur kita. Maka dari itu, jika ada seseorang yang disebutkan bahwasanya dia adalah sebaik-baik orang,
Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya kemudian dia diberikan hidayah untuk beramal soleh. Itu adalah sebaik-baik manusia. Berarti yang pertama tadi tanda sayangnya Allah itu adalah dia diberikan hidayah, kebaikan, kemudian dia mengerjakan amal soleh, kemudian ditambah umur yang dengannya dia menjadikan modal agar dia beribadah kepada Allah. Demikian sebaliknya, wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan orang yang buruk, seburuk-buruk manusia adalah dia yang panjang umurnya namun dia jelek, buruk amalannya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri kita umur sebagai modal. Dan umur tersebut terbatas. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan dengan dipanjangkan umurnya dan beramal soleh, maka itu sangat luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala menyiapkan amalan yang ini menjadi kabar gembira bagi kita. Maka kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun sampai kapanpun umur kita, pendek ataupun panjang, maka ada satu amalan-amalan atau beberapa amalan-amalan yang mana amalan tersebut bisa langgeng walaupun kita sudah terkubur dalam tanah. Di mana dalam hadis yang sangat terkenal, hadis ini mungkin sering disampaikan, namun perlu kita kembali ingat-ingat karena hadis ini sangat bermanfaat bagi kita untuk senantiasa berpikir, ya, untuk senantiasa kita merenung bahwasanya umur kita ini terbatas. Maka ketika kita tidak meninggalkan dunia ini dengan amalan-amalan yang langgeng, mungkin kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Jika telah wafat anak Adam, maka terputuslah amalan-amalan dia, illa min salas, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, sedekah yang dimana dengan sedekah itu dia senantiasa mendapatkan curahan pahala, karena sedekah tersebut sifatnya kekal, sifatnya terus dipakai, difungsikan walaupun dia sudah wafat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa waladin sholihin yad'ulah. Yang pertama tadi adalah sedekah jariyah, sedekah yang dia keluarkan untuk membangun, untuk memfasilitasi, untuk apapun yang sifatnya itu adalah untuk perkembangan dakwah Islam, keimanan, amal soleh. Bisa dicurahkan di masjid, lembaga pendidikan, dicurahkan di dunia sosial. Yang terpenting dia dimanfaatkan terus walaupun kita selesai di dunia ini. Namun ketika kita mengerjakan sedekah jariyah tersebut, ya, pahalanya akan terus menerus kepada diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu, ya, yang bermanfaat adalah ilmu yang kita ajarkan. Tapi tidak cukup itu. Bahkan ilmu yang kita teladankan. Ini kadang kita terlupa bahwasanya ada ilmu itu yang sampai kepada orang itu karena teladan kita, karena adab yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian dia mencontoh kita dengan ilmu yang kita amalkan, maka itu terhitung sebagai ilmin yuntafa'u bihi. Kita sebagai bapak atau nanti calon bapak mendapati keluarga kita, mendapati orang tua kita, mendapati anak-anak kita, mendapati istri kita, kita beramal soleh, contohi mereka. Dengannya dia akan beramal apa yang kita amalkan juga. Nanti mungkin dia hidup setelah kita, dia akan mencontohi anak keturunannya. Maka itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
Beliau adalah Abul Anbiya. Dia alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan contoh sampai kepada kita sekarang ini mendapatkan curahan pahala dari ilmu dan amalnya yang bermanfaat untuk anak keturunannya. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa waladin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan. Sebenarnya doa anak dan amalan anak itu adalah bagian daripada jerih payah bapaknya. Kembali lagi, bahwasanya pendidikan yang utama itu sebenarnya terletak pada uswah hasanah, terletak pada keteladanan. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil dalam mendidik sahabat-sahabatnya? Karena Rasul tidak pernah menyelisih apa yang beliau katakan dengan apa yang beliau lakukan. Artinya beliau mengatakan untuk beliau amalkan, untuk menjadi uswah. Dan itu adalah letak kunci keberhasilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan para masyayikh, para asatidzah menyebut di antara mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah menyelisihi apa yang beliau sabdakan dengan apa yang beliau amalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang, kemudian kita isi umur tersebut dengan amalan-amalan soleh sehingga kita menjadi pilihan sebaik-baik manusia, dan semoga kita juga meninggalkan amalan-amalan yang soleh yang itu ternyata menjadi amalan yang langgeng yang terus-menerus sebagai umur kedua kita walau kita sudah terkubur dalam tanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati war riwayah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini kembali kami wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan umur kita tidak ada yang tahu. Ada orang yang diberikan umur yang panjang, ada orang yang diberikan umur 60, 70 atau di atasnya. Namun jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Rasul pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh hanyalah amalan itu tergantung pada akhirnya. Jika seseorang akhirnya itu baik, maka insya Allah seterusnya dia akan baik. Tapi jika orang tersebut akhirnya buruk, waliyadzubillah, mungkin itu adalah bagian daripada tanda bahwasanya Allah tidak menginginkan kebaikan atas dirinya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang baik di akhir, yang amalannya itu terus menerus kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kiamat seseorang itu adalah kematiannya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang telah wafat, telah mati, maka telah berdirilah kiamatnya. Maka perlu kita ingat bahwasanya kita memiliki kiamat kita masing-masing, hari akhir kita masing-masing. Namun tentu kita juga tidak tahu kapan itu akan berakhir. Tapi yang jelas, marilah kita akhiri akhir daripada setiap detik-detik yang kita lakukan itu adalah dengan beramal soleh, sehingga setiap detik itu menjadi saksi bahwasanya
nanti insya Allah semoga kita ditutup dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki surga dan neraka. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki dunia dan seisinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengabulkan doa-doa kita. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma la tada' dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawu a'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuh min tamamis shalah. Istawu a'tadilu. Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.